Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saifullah SD. Saya guru SMK Negeri 1 Bungas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPD dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan model pembelajaran problem based learning pada materi alat ukur mekanik presisi mikrometer skru. Berikut video yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita pimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin ketua kelasnya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang mencintai tanah air, sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk memimpin lagu Indonesia Raya, Bangsa dan tanah
Ade Maulana Muda Rizki. Hadir Pak. Adrian Maulana. Hadir Pak. Adit Putra Mahari. Hadir Pak. Agna Ramdhani. Hadir Pak. Aji Agustin. Hadir Pak. Alan Prawiro. Hadir Pak. Amna. Hadir Pak. Andre Irwansyah. Hadir Pak. Anissa. Hadir. Aradia Dermawan. Hadir Pak. Aris Raditya. Hadir Pak. Asyifa Sulistriani. Hadir Pak. Oke. Bagas Saputra. Hadir. Billy Fernando. Hadir Pak. Oke. Bintang Ferdiansyah. Hadir Pak. Bunga Apriani. Hadir Pak. Cahaya Ariski Febriansyah. Hadir. Saren Sekar Ayu. Hadir. Darsim Setiawan. Hadir. Dia Permasasari. Hadir Pak. Oke, baik ya. Ayo semua kita lanjutkan. Coba mohon kalian berdiri ya. Apa kerapian kalian, bakal seragam kalian sudah dimasukkan sesuai dengan seragamnya masing-masing ya. Ada yang pakai kodok maupun berpak. Kemudian bapak cek kebersihan lantai. Terima kasih. Udah rapi dan lantainya juga sudah bersih. Kenapa kalian nggak pakai sepatu? Basah Pak. Iya Pak. Kakinya basah. Oke, hujan ya. Iya Pak. Jadi sepatunya di tas ya, dan di luar saja. Oke, terima kasih. Silakan dibawa dulu kembali. Anak-anakku, Bapak ingin mengasih kata-kata motivasi buat kalian. Ya. Kata-kata motivasi yang pertama, kejarlah cita-citamu, masa depan ada di genggaman tanganmu. Kemudian kata-kata motivasi yang kedua, wujudkan cita-citamu dengan prestasi belajar. Semangat? Semangat. Baik, kalau semangat. Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Masih ingat. Tentang apa? Baik, alat ukur mekanik jangka sorong. Kalau itu, Bapak ingin mengasih pretest ya buat kalian dengan materi sebelumnya. Untuk soal pertama ya, alat ukur mekanik jangka sorong dipergunakan untuk mengukur bidang apa saja? Pak, saya izin menjawab. Silakan. Mengukur bidang luar, bidang dalam dan kedalaman lubang suatu benda kerja dengan satuan milimeter ataupun inci. Udah Pak. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang sudah menjawabnya. Nomor 2, sebutkan bagian bagian dari jangka sorong. Ada yang tahu? Saya izin menjawab Pak. Silakan. Bagian-bagian dari jalan sorong terdiri dari 1 rahang dalam, 2 rahang luar, 3 skala utama, 4 skala nomius, 5 batang kedalaman, 6 benang penggeser, 7 benang pengunci. Mungkin itu yang saya tahu Pak. Terima kasih. Ternyata kalian masih ingat semua dengan materi pembelajaran sebelumnya. Kasih tepuk tangan yang sudah menjawabnya. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu alat ukur mekanik mikrometer skru. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Untuk mengukur apa sih alat ukur mikrometer skru itu? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang sangat benar sekali ya. Ada yang mau menjawabnya? Saya izin menjawabnya Pak. Silakan. Mikrometer skru pada umumnya dipergunakan untuk mengukur ketebalan diameter suatu benda yang ukurannya sangat kecil dan tipis, seperti flash, diameter kabel, dan lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Kami tepuk tangan juga. Baik anak-anakku ya. Bahwa jangka sorong itu sangat penting sekali. Contohnya adalah
penggunaan alat ukur mikrometer skrup ini pada komponen-komponen sepeda motor. Yaitu yang pertama untuk pengukuran tinggi noken as, ya. Ini, kemudian yang kedua pengukuran diameter luar tangkai katup, dan yang ketiga yaitu pengukuran ketebalan cakram. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya izin bertanya, Pak. Apa kelebihan mikrometer skrup jika dibandingkan dengan jangka sorong? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada yang Saya izin menjawabnya, Pak. silakan. Alat ukur ini memiliki kepresisian 10 kali lipat dari jangka sorong sehingga dapat mengukur benda yang lebih kecil, tepatnya pada ketelitian 0,01 mm. Terima kasih. Jawaban yang betul sekali, sangat signifikan. Kasih tepuk tangan buat Anissa. Tujuan pada pembelajaran hari ini yang harus kalian capai, yang pertama yaitu dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. Yang kedua, dapat menggunakan alat ukur mekanik presisi mikrometer skrup dengan benar, ya. Kemudian yang ketiga, dapat membuktikan data hasil pengukuran dari beberapa komponen mesin. Kemudian yang keempat, kalian harus mampu mengevaluasi data hasil pengukuran dari beberapa hasil pengukuran beberapa komponen. Semangat? Materi ringkas mikrometer skrup, ya. Yang pertama, alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian tertinggi, ya, dibandingkan dengan alat ukur yang lainnya. Yang kedua, tingkat ketelitian mikrometer skrup mencapai 0,01 mm atau 0,1 cm. Kemudian yang ketiga, ketelitiannya yang sangat tinggi, mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda yang sangat kecil maupun tipis seperti kertas, kemudian pisau, silet, kawat, dan lain sebagainya. Yaitu ada bagian poros tetap atau anvil yang fungsinya melindungi kerusakan part atau benda ketika diukur. Kemudian yang kedua, poros gerak atau spindle yang fungsinya untuk mengukur benda antara anvil dengan spindle. Kemudian yang ketiga, lock nut atau pengunci itu untuk mengunci pergerakan spindle. Kemudian yang keempat, outer sleeve yaitu berfungsi untuk landasan timbel untuk bisa diputar. Kemudian yang kelima, timbel atau bidal itu menggeserkan spindle bergerak mendekat anvil. Kemudian yang keenam, ratchet stopper itu berfungsi untuk mengencangkan spindle. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sudah Bapak terangkan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran secara detail, ya. Kalian pahami baik itu bagian-bagiannya, fungsinya maupun cara pengukurannya. Silakan disimak baik-baik. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer skrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala Manius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi.
Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar racet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar racet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka racet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama ada dua buah garis, yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala nonius. Skala nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46, artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran yaitu mengenai pengukuran menggunakan alat ukur mekanik mikrometer skrup, ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya masih bingung bagaimana cara mengkalibrasi mikrometer skrup. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Ada yang mau menjawabnya? Boleh saya menjawabnya, Pak? Silakan. Menurut tayangan video tadi, untuk mengkalibrasi mikrometer skrup, yang pertama bersihkan terlebih dahulu anvil dan spindle dengan kain yang bersih. Yang kedua, putar batang timbel secara perlahan sampai anvil dan spindle saling bersentuhan. Yang ketiga, putar racet sampai berbunyi tik. Putar racet 2-3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup kuat. Yang keempat, kunci spindle dengan lock nut agar tidak bergeser. Yang kelima, mikrometer sudah terkalibrasi dengan benar apabila titik 0 timbel sudah lurus dengan garis pada outer sleeve. Terima kasih. Jawaban yang sangat signifikan sekali. Kasih tepuk tangan buat dia. Boleh bertanya, Pak? Silakan. Bagaimana jika pengukuran menggunakan mikrometer skrup tidak dikalibrasikan terlebih dahulu? Ayo, Pak. Silakan. Jika pengukuran menggunakan mikrometer skrup tidak dikalibrasi terlebih dahulu, maka hasil pengukurannya tidak akurat dan tidak bisa dibenarkan hasil pengukuran tersebut, Pak. Terima kasih. Jawaban dan pertanyaan yang sangat baik dan jawabannya juga bagus. Kasih tepuk tangan juga buat Adik Maulana University. Ada yang menanyakan mengenai video pembelajaran tadi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Bapak ingin mengasih ice breaking buat kalian. Ice breaking yang pertama,
yaitu berupa kuis, pengukuran mikrometer skrup, dan kalian harus menjawabnya. Dan ice breaking yang kedua yaitu berupa yel-yel. Dan ini adalah ice breakingnya. Silakan coba kalian lakukan untuk menjawab ya. Bapak kasih waktu 5 menit saja. Nah ini Bapak kasih kertas korektanya ya. Silakan dijawab ice breakingnya. Silakan. Boleh juga saling kerjasama ya. Silakan. Nah, ini silakan kalian lakukan ice breaking quiz ya. Ini korektanya ya. Silakan. Oke. Ice breakingnya berupa quiz mikrometer skrup. Ada yang mau jawab? Ini udah 5 menit ya. Ada yang mau jawabnya mengenai? Jawabnya Pak. Silakan. Menurut penghitungan saya, skala utama sebesar 6,5 mm dan skala nonius 0,34 mm. Sehingga pengukuran skala utama ditambah skala nonius sebesar 6,84 mm. Betul sekali jawabannya ya. Apakah yang lain juga sama hasilnya? Berarti kalian sudah memahami bagaimana cara pengukuran menggunakan mikrometer skrup ya. Baik, selanjutnya adalah ice breaking berupa yel-yel biar kalian otaknya fresh ya, segar kembali. Tadi kalian habis melakukan perhitungan, kalian melihat tayangan video pembelajaran, dan kalian juga perhatikan materi ringkas. Selanjutnya kalian di-freshkan melalui yel-yel. Silakan ada yang mau membuat yel-yel untuk pemimpinnya ke depan. Silakan Mas Adit, silakan. Selamat pagi. Pagi. Dan semangat, antusias, luar biasa. Siapa kita? TPS 1. Siapa kita? TPS 1. Siapa kita? TPS 1. Saya bisa bos. Bisa. Saya bisa bos. Luar biasa. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran interaktif, yaitu bagaimana cara menggunakan alat ukur mekanik mikrometer skrup, dan kalian juga sudah memahami materi ringkas yang tadi Bapak sampaikan dengan materi yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan lewat WA group ya, filenya. Di sini kalian sudah merasa fresh karena kalian sudah melakukan ice breaking tadi ya, melalui yel-yel. Nah, berikutnya adalah kalian mengejarkan lembar kerja peserta didik melalui pengukuran ya, tentunya pengukuran pada komponen-komponen sepeda motor. Oleh karena itu kalian ikuti instruksi ya dari pengerjaan soal LKPD ini ya. Untuk yang pertama, perhatikan dan amati objek gambar di bawah ini. Kedua, identifikasi komponen mesin berdasarkan alat ukur yang digunakan dalam pengukuran tersebut ya. Kemudian yang ketiga, isilah tabel di bawah ini ya, seperti ini, dan kalian buat kesimpulan melalui hasil analisis kalian. Dan yang terakhir kalian melakukan presentasi ya. Silakan kalian buat kelompoknya. Silakan kalian buat kelompoknya ya. Kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing secara berdiferensiasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing anggota kelompoknya ya.
di sini LKPD ini ya ada 3 komponen ya. Yang pertama komponen dari Honda Beat, kemudian yang kedua dari Yamaha Mio, dan yang ketiga yaitu dari Honda Astrea. Dan masing-masing komponen yaitu ada di sini ya. Ini adalah nanti kalian melakukan pengukuran ya, sesuai dengan LKPD masing-masing yang Bapak bagikan. Ada yang Yamaha Mio, ada yang Astrea Honda, dan ada juga yang Honda Beat ya. Silakan. Nah ini kalian ukur yaitu cakram, kemudian kalian akan lakukan pengukuran ya pada 3 komponen sepeda motor, yaitu menggunakan alat ukur mikrometer skrup yang sudah tersedia di sini ya. Karena kita bengkelnya jauh, maka Bapak ambil komponen-komponennya saja yang kalian ukur ya. Kalian ukur, dan di sini ada standarnya masing-masing. Ada standar pabriknya masing-masing. Misalnya di sini ada motor Mio, motor Beat, dan motor Astrea. Ini memiliki standar masing-masing. Untuk pengukuran yang pertama yaitu pengukuran ketinggian noken as ya. Kemudian untuk pengukuran yang kedua yaitu diameter luar, kalian melakukan pengukuran pada ketebalan cakram pada masing-masing merek sepeda motor, yaitu ada sepeda motor Beat, kemudian Mio, dan Astrea ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau kalian belum paham, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dan kalian langsung bertanya sama Bapak ya. Ini LKPD-nya Bapak bagikan satu kelompok 1 orang. Jangan lupa kalian tulis anggota kelompoknya masing-masing. Silakan kalian didiskusikan, pelajari instruksi dari pengerjaan LKPD tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit saja ya. Kalau tidak paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Silakan. Kalian diskusikan. Kalian sudah paham ya? Paham, Pak. Kalau sudah paham ya, Bapak akan bagikan komponen-komponen mesin yang sesuai dengan merek dari pabrik masing-masing dengan standar masing-masing, dan kalian lakukan pengukuran pada masing-masing kelompok. Silakan. Kelompok 1, 2, dan 3 perwakilannya ke sini untuk mengambil peralatan ini. Kelompok 1 ini, silakan. Ambil. 2 orang ya kalau bisa. Kelompok 2 dan 3 yang temannya ambil. Silakan lakukan pengukuran ya.
kesimpulan dari hasil yang kalian kerjakan melalui pengukuran ya pada lembar kerja peserta didik. Ada yang mau mempresentasikan? Silakan. Saya izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada komponen Honda Leaf. Silakan. Yang pertama, standar tinggi nomor as motor Honda Beat in 25,26 mm f 25 mm. Hasil pengukuran sebesar 24,84 mm. Dalam hal ini noken as sudah tidak layak pakai, harus diganti dengan yang baru. Yang kedua, standar diameter luar rangkai katup Honda Beat sebesar 4,96 mm. Hasil pengukuran sebesar 4,4 mm. Dalam hal ini, diameter luar rangkai katup sudah tidak layak pakai, harus diganti dengan yang baru. Dan yang terakhir, standar ketebalan cakram Honda Beat limit sebesar 3,46 mm. Hasil pengukuran sebesar 3. Terima kasih. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjasama anggota, yaitu mempresentasikan lembar kerja peserta didik secara baik ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Berikutnya ada yang mau mempresentasikan? Saya izin mempresentasikan, Pak. Silakan. Saya izin mempresentasikan hasil kelompok kami pada komponen Yamaha Mio. Yang pertama yaitu standar tinggi noken as motor Yamaha Mio in 25,26 mm dan F-nya 25,00 mm. Hasil pengukuran besar 24,484 mm. Dalam hal ini noken as sudah tidak layak pakai, harus diganti dengan yang baru. Yang kedua, standar diameter luar tungkai katup Yamaha Mio sebesar 4,92 mm. Hasil pengukuran sebesar 4,4 mm. Dalam hal ini diameter luar tungkai katup sudah tidak layak pakai, harus diganti dengan yang baru. Yang ketiga, standar ketebalan cakram pada Yamaha Mio limit sebesar 3,46 mm. Hasil pengukuran sebesar 3,48 mm. Diganti dengan yang baru. Terima kasih. Terima kasih presentasi yang sangat baik sekali ya dari kelompok 2. Presentasinya sangat bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang mau mempresentasikan lagi? Pak, saya izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada komponen Honda Astrea. Silakan. Yang pertama, standar tinggi noken as motor Honda Astrea in 26,26 mm X 26 mm. Hasil pengukuran sebesar 26,24 mm. Dalam hal ini noken as masih layak pakai. Yang kedua, standar diameter luar tungkai katup Honda Astrea sebesar 4,92 mm. Hasil pengukuran sebesar 3,95 mm. Dalam hal ini diameter luar tungkai katup sudah tidak layak pakai, harus diganti dengan yang baru. Yang ketiga, standar ketebalan cakram Honda Astrea limit sebesar 3,2 mm. Hasil pengukuran sebesar 3 mm. Dalam hal ini ketebalan cakram Honda Astrea sudah tidak layak pakai, perlu diganti dengan yang baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Presentasi yang sangat baik sekali ya buat kelompok 3. Tiga-tiganya sudah mempresentasikannya semua secara berdiferensiasi produk ya. Ada Yamaha Mio. Baik, kalian sudah mempresentasikan dari ketiga produk sepeda motor ya. Kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Bapak ingin merefleksikan pembelajaran pada hari ini ya. Ada 6 buah pertanyaan ya yang perlu kalian jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang menginspirasimu dalam... Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawabnya? Saya ingin berpendapat, Pak.
Silakan. Saya mendapatkan banyak hal, bisa memecahkan masalah bersama-sama dengan teman-teman, sehingga bisa memperoleh pembelajaran yang maksimal. Terima kasih Pak. Apakah yang lain juga sama? Seperti dia pesannya. Sama Pak. Masih tepuk tangan yang sudah menjawabnya. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang kalian rasakan? Ada yang mau menjawabnya? Saya izin menjawabnya, Pak. Silakan. Bagi saya, cukup menarik dan merasa termotivasi, baik tayangan melalui video pembelajaran dan dapat dilihat kembali video tersebut apabila lupa konsep. Terima kasih. Jawaban juga yang sangat baik sekali. Apa kalian juga sama demikian? Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, hal apa yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini mengenai materi alat ukur mekanik mikrometer skru? Ada yang mau menjawabnya? Tidak ada Pak. Saya kira kita bisa memahami semuanya dengan jelas. Terima kasih. Apakah yang lain juga sama? Sama. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Untuk pertanyaannya, Saya Pak. saya izin menjawabnya Pak. Baik anak-anakku, kita semua sudah merefleksikan pembelajaran pada hari ini secara mendalam. Saya izin menyimpulkan Pak. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, alat ukur mekanik mikrometer skru adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian mikrometer skru bisa mencapai 0,01 mm. Yang kedua, bagian-bagian dari mikrometer terdiri dari frame, anvil atau poros tetap, spindle atau poros penggerak, lock nut, sleeve, ratchet, dan timbal. Yang terakhir, untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat, alat ini harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, kegiatan pembelajaran hari ini sudah kalian lakukan dengan baik, ya. Merefleksikannya dengan baik, menyimpulkannya dengan baik. Bapak ingin melakukan tes formatif, yaitu dengan kalian mengerjakan soal yang Bapak kirim. Soal yang juga ada. Oke, terima kasih. Nanti hasil evaluasi dari tes formatif akan Bapak umumkan pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa pula kalian pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai. Baik anak-anakku, ya, kegiatan pembelajaran pada hari ini telah selesai. Jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai alat ukur mekanik silinder bore game, ya. Nanti materinya akan Bapak kirim filenya melalui Google Drive dan dikirim ke WA kalian masing-masing atau ke WA grup, ya. Anak-anakku barangkali ada yang ditanyakan juga, ya, terkait materi yang sudah dipelajari, masih mengenai alat ukur mekanik silinder bore game. Nah, anak-anakku, sebelum ditutup dengan doa, ya, kalian bereskan dulu alat-alat tulisnya, silakan, sudah dibereskan. Ya. Dan nanti kalian disapu, ya, bersih kembali ruangannya, ya. Kemudian alat-alat, komponen-komponen dan alat ukur mekanik mikrometer skru juga kalian disimpan kembali pada tempatnya, ya. Silakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini ditutup dengan doa oleh Mas Alif, ya. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.